Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Tili Hasan dengan NIM dari 3331085. Saya dari kelompok 7 kelas A Machine Learning. Kali ini saya akan menjelaskan step by step dari kegiatan atau penerapan EDA untuk melengkapi jawaban pada tes saya. Saya akan share screen. Oke, kurang lebih seperti ini detail dari ide yang saya lakukan. Yang langkah pertama adalah melakukan import library. Jadi pada pelaksanaan import library ini, saya akan memanggil library pandas, numpy, matplotlib.pyplot, dan seaborn. Juga saya akan menambahkan konfigurasi tambahan, yaitu mengubah stylenya menjadi white grid untuk seaborn-nya. Lalu saya akan membaca dataset dengan melakukan df sama dengan pd.read_csv. Saya akan mengambil file saya yang saya namakan churnair.csv, lalu akan saya tampilkan headnya. Di sini saya akan mendapatkan insight pertama, yaitu kolom-kolom apa saja yang terdapat pada dataset ini. Lalu saya akan melakukan analisis deskriptif. Jadi analisis ini akan menampilkan data-data apa saja dan tipe-tipenya. Di sini bisa dilihat ada objek, integer, float, dan lain-lain. Dari sini kita bisa menebak. Kita akan memprediksi apa, lalu tipe data apa yang akan diubah. Nah, kemudian saya juga akan menggunakan function df.describe include all. Itu akan menampilkan statistik dari semua data, semua statistik untuk dataset ini, seperti mainnya, lalu ada persentasenya, ada nilai maksimumnya, dan lain-lain. Lalu juga ada distribusi jumlah sampel berdasarkan negara. Di sini bisa dilihat grafiknya itu akan menampilkan jumlah statistik negara mana saja yang memiliki catatan paling tinggi dengan kode negaranya masing-masing. Lalu saya akan menyesuaikan tipe variabelnya. Ada di sini menentukan kolom float. Jadi saya akan mengubah kolom-kolom yang sebelumnya. Kalau bisa dilihat di sini IC131 itu objek. Padahal karena target kita adalah memprediksi radiasi pada tempat tertentu, saya akan mengubah tingkat radiasi semuanya menjadi numerik dengan tipe float, sehingga dapat diproses oleh model yang saya gunakan. Saya menerapkan menggunakan fungsi loop simple yang akan mengubah 3 kolom ini, semua datanya menjadi tipe data float. Lalu kolom-kolom kategorikal seperti pace, fill, dan code sebelumnya itu berbentuk objek. Ada juga yang integer, tapi 2 objek. Sedangkan di sini saya merasa kalau kategorikal akan menjadi pilihan yang lebih tepat. Karena berdasarkan ketiga kolom ini, saya bisa mengelompokkan lagi data-data tadi. Misalnya tingkat radiasi di kode berapa dan lain-lain seperti contoh saya tadi. Lalu saya akan melakukan loop yang akan mengubah ketiga kolom ini tipenya menjadi kategori. Lalu saya akan cek lagi menggunakan dev.info. Di sini bisa dilihat
kategorinya berubah, float-nya juga berubah. Di sini juga, kalau ini sepertinya dari tadi sudah float, yes. 3 ini berubah, dan di sini juga berubah jadi kategori. Kemudian saya akan mengecek apakah ada data yang missing atau tidak. Di sini bisa kita lihat yang lain untungnya 0. Tapi di bagian tingkat radiasi banyak sekali data-data yang 0. Untuk menangani hal tersebut, saya mengisi kolom tersebut dengan 0. Kenapa dengan 0? Karena beberapa ada yang memiliki eh, input berupa lebih kecil, tanda kecil seperti ini. Tanda ini memiliki kemungkinan bahwa radiasi sangat kecil atau bisa dibilang aman. Sehingga saya merasa bahwa eh, data tersebut merupakan data yang penting dan yang jika saya hilangkan dengan menghilangkan semua barisnya, maka saya akan kehilangan data, dan jika saya mengubahnya menggunakan mean dari data-data lain, tentu itu akan mengubah tingkat radiasi menjadi tingkat yang cukup berbahaya atau letal dengan tentunya dari nol akan meningkat tingkat radiasinya. Dan saya merasa hal tersebut tidak akan mendukung model saya menjadi lebih akurat dan lebih baik. Lalu saya isi menggunakan loop dan saya cek sekarang semua data sudah 0 yang 0. Lalu saya akan identifikasi data outliersnya. Di sini lebih sebagai insight. Jadi kita bisa mengetahui dan semakin familiar dengan dataset kita. Di sini seperti pada I131 atau CS134, dia memiliki data yang cukup tinggi. Ada satu data yang tinggi dengan angka 70 BQ per M3. Di sini juga ada dengan nilai 14 dan ini 12. Di sini kita menjadi cukup familiar dengan data kita sendiri, seperti ya tentunya data mana yang paling tinggi dan data mana yang paling rendah. Biasanya di sini outliers bisa untuk menentukan misalnya ada yang salah input yang tadinya 20 menjadi 200 sehingga nilainya menjadi kontras sekali. Cuman saya merasa kenapa saya tetap menggunakan ini walaupun tentunya saya memiliki dugaan kalau ini bukan salah input, karena akan menjadi insight yang cukup menarik. Lalu saya akan menambahkan heat map, variasi variabel numerik. Di sini juga akan membantu kita untuk menentukan variabel-variabel mana yang akan digunakan kepada model kita untuk memprediksi Y-nya, Y-nya, eh, untuk menemukan hasil prediksi Y-nya. Lalu di sini ada df.dtypes lagi untuk menentukan, memastikan kategori semuanya sudah berubah. Lalu saya akan mendownload CSV tersebut yang akan saya kirimkan ke teman saya yang akan digunakan sebagai bahan pengembangan model untuk kelompok saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Laksmana Noval dengan NIM 2023-31990. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan model dengan menggunakan algoritma KNN. Yang pertama di sini ada library pandas dan nanti digunakan untuk membaca serta mengelola data. Trend test split digunakan untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Standard scaler itu menormalkan skala data karena algoritma KNN sensitif terhadap perbedaan skala. K-neighborhood regression adalah algoritma KNN untuk regresi atau prediksi nilai numerik. Kemudian mean absolute error, mean squared error, dan R2 score digunakan untuk mengevaluasi performa model. Dan terakhir matplotlib pyplot digunakan untuk membuat visualisasi hasil prediksinya. Untuk yang kedua ini untuk membaca
dataset dari file CSV tersebut. Yang ketiga, di langkah ini saya mengubah kolom agar lebih mudah dibaca. Kolom tanggal diubah menjadi format datetime, lalu konversi ke bentuk angka ordinal supaya bisa diproses oleh KNN. Terakhir, baris yang memiliki nilai kosong pada kolom penting dihapus menggunakan drop tutup kurung. Terus yang selanjutnya ini adalah untuk melihat kolom-kolom yang tersedia dalam dataset. Untuk DF head ini untuk menampilkan data-data dari 0 hingga 5. Yang selanjutnya ada pdget dummies ini gunanya untuk membaca KNN hanya dapat codingan ini KNN hanya dapat membaca nilai numerik. Nah, itu. Jadi kolom teks seperti negara dan kota diubah menjadi angka menggunakan one hot encoding. Contohnya kolom negara France bernilai 1 jika hasil tersebut dari Prancis dan 0 jika bukan. Untuk yang selanjutnya, pada tahap ini kita tentukan variabel fitur dan target. Fitur atau input model adalah kolom-kolom seperti tanggal, koordinat, negara, dan kota. Sedangkan target atau output yang ingin diprediksi adalah CS137, yaitu tingkat radiasi cesium-137 yang ini. Untuk selanjutnya, di bagian extrain Y-test ini, data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji menggunakan trend test split. Setelah itu dilakukan normalisasi dengan standar scalar agar semua fitur berada dalam skala yang seimbang. Ini penting karena KNN menghitung jarak antar data dan skala yang tidak seimbang bisa membuat hasilnya bias. Untuk yang selanjutnya, di sini ada membuat model KNN dengan 5 tetangga terdekat. Model ini akan menghitung rata-rata nilai CS137 dari 5 data terdekat untuk menentukan hasil prediksi. Fungsi fit digunakan untuk melatih model dengan data training. Untuk yang selanjutnya, model ini dilatih, kita uji performanya menggunakan data uji. Nilai MAE menunjukkan rata-rata selisih absolut antara hasil prediksi dan data asli. RMSE mengukur deviasi atau penyebaran kesalahan, dan R kuadrat atau R squared mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi data. Dan ini outputnya. Untuk yang selanjutnya ada visualisasi hasil prediksinya. Di langkah ini saya membuat grafik untuk membandingkan nilai aktual dan nilai prediksi. Jika titik-titik mendekati garis diagonal, berarti model memiliki akurasi yang baik. Dari hasil plot, sebagian besar titik berada di dekat garis diagonal, artinya prediksi model cukup sesuai dengan data sebenarnya. Ini untuk outputnya. Dan untuk yang terakhir itu adalah prediksi data baru. Langkah-langkah terakhir ini adalah memprediksi data baru. Misalnya kita ingin memprediksi tingkat radiasi CS137 di kota Paris pada tanggal 15 Oktober 2025. Model akan memberikan hasil dalam satuan becquerel per meter kubik. Perulangan for column in X columns memastikan urutan kolom data baru sesuai dengan data training agar prediksi berjalan tanpa error. Dari hasil akhir, model KNN ini mampu memberikan prediksi tingkat radiasi dengan performa yang cukup baik. Ini menunjukkan bagaimana algoritma KNN bisa digunakan dalam konteks lingkungan untuk memprediksi tingkat radiasi berdasarkan lokasi dan waktu. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.